Om Swastiastu, salam harmoni. Nah, rekan-rekan, selamat datang di kegiatan KMBD saya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul walaupun melalui media Zoom ini dengan sehat walafiat. Nah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ketua Supratayasa, NIM 181103072. Saya dari KMBD kelompok 181. Saya sedang menempuh pendidikan di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan karena sudah bersedia menjadi masyarakat sasaran dalam kegiatan KMBD ini, dan berterima kasih juga karena rekan-rekan sudah menyempatkan waktunya dalam mengikuti kegiatan ini. Nah, selamat datang di edukasi, pentingnya kebiasaan hidup bersih dalam upaya mencegah penularan COVID-19 di kalangan masyarakat. Nah, yang pertama-tama, saya tidak akan membahas lagi apa itu COVID. Tentunya kalian sudah bosan mendengarnya, entah itu dari media televisi, ataupun telepon, ataupun dalam sosial media lainnya seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Saya akan memberikan sebuah tayangan. Mohon disimak dengan baik. Hai BNI, hai Movers, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona, maka video kali ini juga akan memberikan edukasi mengenai pencegahan penyebaran virus novel corona. Selain influenza, awal tahun 2020 ini juga diramaikan dengan adanya penyebaran virus novel corona atau COVID-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor SR 0202-270-2020 telah mengeluarkan pedoman kesiapsiagaan menghadapi infeksi virus novel corona. Sebelum sampai ke pencegahan, ada baiknya bila kita mengenal terlebih dahulu apa sesungguhnya virus novel corona itu. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, pneumonia, dan coronavirus disease atau COVID-19. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap, bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, tinja atau feses. Namun, ini jarang terjadi. Masa inkubasi virus corona ini belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Metode transmisi virus corona juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona yang sedang mewabah ini diduga bersumber dari hewan, termasuk unta, unggas, dan kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia hingga menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok ini menjadi bukti nyata bahwa virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah,
infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor SR 0202-270-2020 tanggal 28 Januari 2020 menghimbau pemimpin divisi atau wilayah atau satuan atau unit untuk menyampaikan kepada segenap pegawai melakukan tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi wabah virus corona atau COVID-19. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina atau negara lain yang telah ditemukan adanya penularan virus corona, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan, hindari kontak dengan hewan, terutama dengan hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Pastikan kamu memasak daging dan telur sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat kamu batuk atau bersin. Kemudian buang tisu tersebut ke tempat sampah. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Diharapkan, Organisasi Business Continuity Management atau BCM, yaitu Crisis Management Team atau CMT, maupun Emergency Task Force atau ETF yang ada di segenap divisi atau satuan atau unit maupun wilayah atau cabang atau sentra dapat berjalan baik dalam mensosialisasikan prosedur yang harus dilakukan dalam keadaan darurat serta mengupdate dan mengaktifkan call tree dalam hal terjadi kondisi darurat untuk dapat menghubungi dan mengetahui kondisi pegawai beserta keluarga. Begitulah informasi seputar virus corona yang harus kamu ketahui. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Nah, sekian video yang sudah ditayangkan. Video tersebut merupakan kutipan dari YouTube PNI. Nah, selanjutnya saya akan membacakan data persebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, dengan update 10 Juli 2020 pukul 12 WIB, jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia yaitu 72.347 positif, 33.529 orang sembuh, 3.469 meninggal. Pada positif terjadi peningkatan yaitu 1.611, pada pasien yang sembuh terjadi peningkatan yaitu 878 orang, dan pasien meninggal terjadi peningkatan 52 orang. ODP 38.705, PDP 13.882. Data ini diambil dari 34 provinsi dan 459 kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya yaitu data perkembangan COVID di Provinsi Bali. Nah, dapat dilihat di sini pada gambar Pulau Bali ini terdapat 2 kabupaten atau kota yang memiliki resiko tinggi, yaitu Kabupaten Denpasar dan Badung. 7 kabupaten berpotensi sedang. Nah, dapat dilihat sendiri bagaimana grafik perkembangan COVID. Jumlah positif yaitu 1.849 kasus, laju insidensi 43,85 per 100.000 penduduk. Meninggal dari positif
1,08%, kesembuhan dari positif 52,2%. Nah, selanjutnya saya akan berbagi tips mengenai bagaimana mencegah COVID-19 dengan gerakan lebih bersih bersama KMBD. Nah, di sini saya mendapat sebuah poster yang saya kutip dari covid.id. Nah, mau imunitas tubuh kita kuat, berikut do and dan asupan tubuh. Untuk melawan COVID-19, FAO sarankan asupan nutrisi tubuh sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbanyak makan buah dan sayuran dengan ragam variasi. Yang kedua, konsumsi makanan kaya biji-bijian, kacang-kacangan, dan lemak sehat seperti zaitun, wijen, kacang tanah. Yang ketiga, waspada asupan lemak, gula, dan garam, jangan berlebihan. Yang kelima, yang keempat, minum air putih secara teratur 6-18 per hari bagi dewasa. Dan yang terakhir yaitu hindari minuman beralkohol dan berhentilah merokok. Selanjutnya yaitu patuhi protokol atau jaga jarak ketika olahraga di tempat publik. Rutin olahraga penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Untuk menjaga kesehatan bersama, berikut protokol jaga jarak aman dengan orang lain di tempat publik dan menggunakan masker. Pada kurang lebih 5 meter olahraga di tempat atau posisi sejajar, kurang lebih 5 meter bisa jalan kaki, kurang lebih 10 meter dapat berlari, dan kurang lebih 20 meter dapat bersepeda. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang. Pada saat ini kita masih dapat berbicara ketika berolahraga dengan orang yang ada di depan kita. Nah, namun ketika pada saat kita melakukan olahraga berat, tergantung dengan jarak tertentu, kita tidak dianjurkan untuk menggunakan masker karena dapat mempersulit kita dalam pernapasan. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan gerakan lebih bersih bersama KMBD. Nah, gerakan ini saya buat sendiri, di mana ada hal-hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama yaitu 20 detik untuk cuci tangan. Nah, yang pertama gerakan ini saya kutip dari gerakan pemuda Bali yang dicetuskan oleh Robi Napitula, di mana pemuda Bali membuat gerakan 20 detik ayo nyabun. Gerakan ini hampir mirip. Kita menyempatkan 20 detik kita untuk cuci tangan dalam upaya mencegah penularan COVID. Yang kedua yaitu membawa dan menggunakan hand sanitizer saat bepergian. Nah, video tutorial hand sanitizer sudah saya sebar di grup masyarakat sasaran, dan kalian sudah membuat hand sanitizer sendiri. Yang ketiga yaitu menggunakan jaket saat berpergian. Yang keempat, menjemur jaket dan lain-lain sudah berpergian. Nah, menjemur jaket ini kita dapat laksanakan selama 5 sampai kurang lebih 10 menit karena agar mencegah kuman dan bakteri yang menempel pada saat kita berpergian. Misalkan dari pasar, kita harus menjemur jaket selama 5 sampai 10 menit di bawah terik matahari. Yang kelima, olahraga ringan sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang keenam yaitu menggunakan masker saat berpergian. Nah, ini merupakan tahapan atau langkah-langkah gerakan lebih bersih bersama KMBD. Yang pertama, terapkan pola hidup bersih di lingkungan masing-masing, di rumah kalian masing-masing, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, abadikan pola hidup bersih dengan mengupload sebuah foto melalui media Instagram. Di sini media Instagramnya yaitu Instastory. Nah, misalkan kalian akan pergi ke pasar. Saya mengambil contoh membawa hand sanitizer. Kalian dapat memfoto hand sanitizer tersebut dengan mengupload di Instastory kalian. Dengan langkah ketiga yaitu memberi hashtag atau tagar lebih bersih bersama KMBD. Dan yang langkah terakhir, menandai akun saya. Nah, di sini saya akan melakukan pemantauan melalui aktivitas kalian melalui Instastory yang kalian upload sebagai bukti bahwa kalian sudah menerapkan kegiatan ini.
Nah, melalui gerakan ini bersama kita bisa melawan virus corona. Nah, sekarang saya akan melaksanakan sesi diskusi. Bila ada rekan-rekan yang kurang paham atau merasa bingung tentang kegiatan ini, mohon untuk bertanya. Waktu saya persilakan. Ya, Terima kasih. Saya mau bertanya mengenai hal tersebut. Ya. Bagaimana waktu pelaksanaan gerak tersebut? Apakah setiap hari atau bagaimana? Tolong dijelaskan. Gerakan KMBD ini. Ya. Oh, yes, semua. Terima kasih atas pertanyaan dari Komang Arsa Sugita. Nah, gerakan lebih bersih bersama KMBD ini dapat dilaksanakan. Saya memberikan kebebasan pada rekan-rekan karena saya tahu tidak semua orang suka ataupun sering untuk mengunggah aktivitasnya dalam Instastory. Jadi saya berikan kebebasan, namun dengan patokan maksimal 3 hari 1 kali upload, karena foto ini akan saya jadikan bukti dalam kegiatan saya ini. Jadi kalian bisa mengunggahnya 1 hari bisa lebih dari 1 ataupun 2 hari hanya 1 foto saja. Nah, apakah Omang Arse sudah mengerti? Ya. Siap. Mengerti. Nah, apakah rekan-rekan lain ada yang ingin bertanya? Saya tunggu pertanyaannya. Gimana rekan-rekan, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Apakah sudah pas? Sudah pas pertanyaannya dari Mang Arsa. Oh ya, terima kasih. Jika sudah pas, saya akan lanjutkan. Nah, di sini bersatu lawan COVID-19. Gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan panik. Jangan lupa makan dan minuman yang bergizi. Nah, ingat memberikan tagar lebih bersih bersama KMBD. Tagarnya seperti berikut. Nah, tiba di penghujung kegiatan. Nah, sekian edukasi kali ini. Bila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Bila ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa ditanyakan di grup diskusi kita melalui WhatsApp grup. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Terima kasih rekan-rekan, bisa meninggalkan diskusi kali ini dengan mengklik tombol N. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga sehat selalu.